Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. He who possess most must be most afraid of loss. Oh, itu pelajaran luar biasa dari Leonardo da Vinci. Ia yang punya paling banyak biasanya punya rasa takut kehilangan paling besar. Kalau ini sederhana sebenarnya. Kalau yang kamu miliki banyak, takut kehilanganmu pasti lebih besar. Ini nasihat buat kita, hidup kita jangan tergantung pada kepemilikan. Kalau hidupmu tergantung pada kepemilikan, maka hidupmu akan diwarnai oleh rasa takut kehilangan. Jadi, kita kan sering menghubungkan diri kita dengan sesuatu di luar diri kita dengan kata-kata memiliki atau kata-kata punya. Aku sekarang punya pacar loh. Itu alamat kamu akan berhadapan dengan ketakutan kehilangan pacar. Yang tidak punya pacar, tidak punya ketakutan kehilangan pacar. Ya. Salahnya di mana? Salahnya di relasi yang kamu sambungkan dengan pacarmu tadi loh. Salahmu sendiri pakai kata-kata punya, pakai kata-kata memiliki. Wong sudah bolak-balik dibilangin pacaran itu tidak mesti memiliki. Kamu masih memiliki terus. Ya kalau memiliki kamu akan berhadapan dengan monster yang namanya kehilangan. Ya. Oke ya. Ya tergantung strategimu lah gimana caranya kalimatnya biar tidak punya atau memiliki. Aku sekarang apa ya? Yang tidak punya gitu loh. Aku sekarang ada pacarnya loh. Ada pacarnya. Oke, ya pokoknya jangan dianggap memiliki lah. Emangnya pacarmu itu milikmu kan tidak? Iya. Ya kalian sedang saling membantu berdua, bertukar fungsi, bertukar manfaat. Tapi jangan poses. Harta juga begitu. Aku sekarang punya laptop. Ini laptop milikku loh. Ya sudah, kamu akan berhadapan dengan pada saatnya kamu akan kehilangan laptopmu. Oke, sehingga kalau laptopmu error, rusak, kamu sedihnya luar biasa karena ini kemarin milikmu. Itu yang agama menasihati kita, wanti-wanti jangan tergantung apapun selain Allah. Karena pasti kamu akan takut dan akhirnya kecewa. Karena semua yang selain Allah pasti akan meninggalkanmu. Jenisnya apapun. Jadi kalau ingin hidup tenang, kurangi keterikatan dengan apapun. Harta, keluarga, anak, istri, dan lain-lain. Bukan berarti nggak boleh dekat. Yang ngelarang dekat siapa? Jangan terikat. Terikat itu nama lainnya tergantung. Biasanya mengujinya dengan kalimat kalau tidak. Kalau tidak kamu, aku ndak. Kalau tidak ada kamu, hidupnya gelap. Kalau tidak laptop ini, aku ndak bisa kerja. Kalau ndak ngerokok, pikiranku bunek. Itu ciri-ciri ketergantungan. Begitu ada kata-kata kalau tidak, berarti kamu tergantung. Ada poses di situ dan punya potensi kamu kecewa dan kehilangan. Kecewa, kehilangan, rasa takut, kumpul semua di situ. Dinasehati oleh Leonardo da Vinci, he who possess most must be most afraid of loss. Maka yang paling gelisah dengan kehilangan, kalau harta ya orang kaya. Orang yang lebih kaya dia lebih takut kehilangan. Sementara yang lebih tidak punya apa-apa, takutnya lebih sedikit, mau takut kehilangan apa, mau tidak punya apa-apa. Ya. Logikanya sesederhana itu. Makanya jangan mudah tergantung. Terus yang kedua ini, he who think little errs much. Ini kebalikannya. Selama ini kan kamu merasa bahwa kalau banyak mikir banyak salahnya. Ndak, katanya Leonardo kebalik. Justru kalau kamu jarang mikir kamu akan sering salah. Kenapa? Kamu tidak terlatih berpikir.
Jadi justru tidak apa-apa kamu berpikir keliru ya nanti diperbaiki, berpikir salah ya nanti diluruskan, dibenarkan. Berpikirlah terus, tidak masalah. Lama-lama kamu bisa terlatih berpikir kritis, berpikir benar, berpikir lurus. Kalau kamu jarang berpikir, akal otaknya jarang digunakan, ya masih mudah tersesat dalam berpikir. Jadi jangan takut berpikir. Nanti kan banyak mikir, banyak kelirunya. Iya, tapi setelah keliru akan ada perbaikan. Tapi kalau kamu tidak pernah mikir, kamu tidak tahu salahmu di mana. Begitu saatnya kamu mikir, kamu akan salah. Jadi siapa yang berpikirnya sedikit, justru punya potensi salahnya besar. Jadi tidak usah takut berpikir. Berpikir saja. Berpikir itu fasilitas yang diberikan oleh Allah dan luar biasa. Berpikir itu punya ciri kebebasan yang hakiki. Tidak ada orang yang bisa dihalangi saat dia berpikir. Kalau fisikmu bisa dihalangi, bisa dipenjara, bisa dicegah, tapi kalau pikiran tidak. Kamu ingin apapun, kamu punya maksud apapun, kamu menggambarkan, menjelaskan apapun, kalau itu adegannya dalam pikiran, tidak masalah. Di situ ada kebebasan. Maka berpikirlah. Kemudian ada lagi, nah gandengannya mikir itu ngomong. He who truly knows has no occasion to shout. Dia, siapapun yang sudah tahu dengan pasti, biasanya tidak ada lagi kesempatan untuk teriak-teriak. Orang yang masih ribut dengan kebenarannya, biasanya dia masih belum terlalu yakin dengan kebenarannya. Orang yang masih sibuk ingin menunjukkan salahnya orang lain, biasanya itu dilakukan dalam rangka menegaskan benarnya dirinya. Kalau dia masih butuh ingin menegaskan benarnya dirinya, sebenarnya dia belum terlalu yakin dengan kebenarannya sendiri. Jadi he who truly knows has no occasion to shout. Kalau kamu sudah tahu kebenaran, biasanya kamu tenang, tidak ribut. Pokoknya aku tahu sendiri kok, kamu mau ngomong apa terserah kamu. Aku sudah ngerti yang sejati. Tapi kalau kamu masih ribut, masih pingin tahu salahnya orang lain di mana, karena yang benar itu aku, biasanya kamu masih butuh justifikasi dari kebenaranmu yang terletak dalam salahnya orang lain. Nah ini kita harus hati-hati dengan kebenaran yang kita miliki, karena kadang-kadang kita itu kan sibuk nyari kesalahan orang lain. Itu sebenarnya ciri bahwa kita belum terlalu yakin dengan kebenaran kita sendiri. Kalau kita sudah yakin mantap dengan kebenaran kita, biasanya kita tidak butuh lagi penjelasan bahwa orang lain lebih buruk, lebih salah dari kita. Bahwa orang lain yang keliru dan kita satu-satunya yang benar. Kalau sudah yakin ya sudah. Kamu yakin benar bahwa pilihanmu paling cocok, atau kamu yakin bahwa di kampung ini yang paling ganteng aku misalnya, itu kamu kan sudah tenang. Tapi kalau kamu masih nyari, loh itu kan lebih jelek, itu kan lebih jelek, itu menunjukkan kamu tidak terlalu yakin dengan kegantenganmu. Kami masih butuh untuk dijejer orangnya yang lebih jelek untuk menegaskan bahwa kamulah yang paling ganteng. Jadi ini boleh kamu jadikan rumus, bahwa yang masih ribut untuk mencari siapa yang salah, kemungkinan dia masih belum terlalu yakin dengan kebenarannya sendiri. Kalau dalam tradisi filsafat Islam, ilmu kalam, ada istilah sukunun nafas. Sukunun nafas itu tenangnya jiwa. Jadi di antara parameternya kebenaran itu sukunun nafas. Kalau kamu sudah nyampe pada terminal kebenaran, jiwamu tenang.
Sudah tahu aslinya, saya tenang sudah. Tapi kalau belum, masih mencari-cari justifikasi, pembenaran, biasanya masih belum tahu. Terus yang panjang, he who does not go beyond his master is a poor pupil. Jadi siapa yang masih belum bisa melampaui gurunya, dia adalah murid yang jelek. Nah, ini Leonardo da Vinci loh ya. Berarti misimu sebenarnya adalah kamu harus lebih pinter, lebih cerdas, lebih luar biasa dibandingkan guru-gurumu. Kalau hanya sama, itu pun tetap dianggap kamu murid yang jelek. Kenapa bisa begitu loh? Gurumu itu anak zamannya. Dia sampai dalam keilmuannya sebatas wawasan dinamika kehidupannya. Sementara hidup itu dinamis, maka wawasanmu harusnya nambahi wawasan gurumu sehingga kamu harusnya lebih luas dari gurumu. Itu menunjukkan gurumu sukses. Kalau hanya sama berarti kamu hanya mengcopy paste gagasan-gagasannya gurumu. Kamu harus lebih itu melampaui. Cuma kan kamu selalu bilang, apa yang mungkin Pak, saya bisa melampaui guruku. Ya kalau saya bilang tadi ya, kalau kamu sudah bilang begitu ya tidak mungkin sudah. Kamu mimpi aja tidak berani ya tidak mungkin. Mungkin. Kalau kamu tidak bisa melampaui gurumu, kenapa kok disebut murid yang jelek? Berarti kamu hanya mengulang, menghafalkan yang disampaikan oleh gurumu. Tidak bisa mengembangkan. Guru yang sukses adalah guru yang ilmunya mampu menginspirasi murid-muridnya. Menginspirasi itu bukan cuma mengulang kata-katanya, tapi melahir gagasan-gagasan baru yang dipicu oleh wawasan keilmuan yang disampaikan oleh gurunya. Makanya murid yang baik itu yang melampaui gurunya. Jadi kalian misalnya diperintah oleh takmir-takmir, barang siapa yang ingin mentranskrip ngaji ini silahkan. Itu tulisan yang bagus, yang kamu tidak copy paste apa yang saya omongkan. Kalau hanya copy paste yang saya omongkan, orang lebih suka ngapain baca tulisanmu, dengar rekamannya selesai. Tapi kamu olah versimu, tidak masalah. Namaku tidak usah disebut, nggak masalah. Terinspirasi itu kan bukan hanya ikut, tapi lahir gagasan baru, lahir pencerahan baru versimu. Yo nanti namanya pakai namamu. Nah itulah, he who does not go beyond his master is poor pupil. Kalau yang ungu itu, he who does not value life does not deserve it. Orang yang tidak menghargai kehidupan tidak layak untuk hidup. Wong gak kamu hargai. Oke, ini penjelasannya kalian sudah ngerti. He who wishes to be rich within a day will be hanged within a year. Siapa yang ingin kaya mendadak, dalam sehari dia ingin langsung kaya, maka tunggulah setahun lagi dia akan digantung. Tidak ada jalan instan untuk sukses. Jangan mudah tertipu oleh iklan-iklan promosi. Kaya mendadak. Ikut ini sebentar saja langsung wis to. Wis ndak ono rumus kayak gitu, ndak ada. Orang paling jenius di dunia Leonardo da Vinci ngomongnya semacam itu. Kamu bulan kayak gini masih ketipu. Ndak ada yang instan. Langsung sukses, langsung jaya, langsung dari mana jalannya langsung. Ujung-ujungnya ketipu. Tidak ada. Kalau ada yang menjanjikan setahun, sehari kamu bisa kaya, tahun depan orang ini mesti sudah digantung, katanya Leonardo. Jadi tidaklah, jangan ketipu yang gitu-gitu. Semua ada prosesnya. Untuk jadi seorang Leonardo da Vinci juga ada proses panjang, ada banyak rasa sakit yang harus dia alami. Oke, terus nah
Ini saran dari Leonardo da Vinci. Hidupmu butuh keaktifan. Jangan malas. Telah lama aku perhatikan, ternyata orang-orang sukses itu jarang yang hanya duduk dan pasrah atas apa yang terjadi pada diri mereka. Mereka keluar dan mengalami banyak hal. Jadi ini dalil untuk jangan males. Banyak yang tanya ke saya, Pak, caranya biar tidak males itu gimana? Ya jangan males. Tidak ada caranya, pokoknya jangan males saja. Kalau kamu merasa, wah saya ini males, ya sudah bangkitlah. Paksa dirimu untuk bangkit, cuma itu. Dan biasakan untuk beraktivitas, cuma itu. Karena manusia itu hidup dengan apa yang dia biasakan. Kalau kamu biasa santai-santai, kongko-kongko, enak-enakan, ndak ngapa-ngapain, ya kamu akan terbiasa dengan itu. Maka satu-satunya jalan keluar dari zonamu, aktiflah. Jadi kuncinya itu. Katanya Leonardo kan, saya sudah cek sendiri, semua orang sukses itu ndak ada yang dengan diam dan pasrah. Sukses di bidang apapun, sukses di bidang apapun. Tapi saya suksesnya ingin di bidang sufi ya Pak, yang pasrah, rela misalnya. Iya. Loh, mbok anggap sufi-sufi itu terus diam saja? Tidak. Mereka mengejar Tuhannya, mengejar anugerahnya, mengejar ridhonya. Oh, mereka justru tidak tidur siang hari, malam hari, isinya ibadah. Tidak ada yang kok males-malesan itu, tidak ada. Jadi kamu cita-citamu apa saja, tidak akan sukses kalau kamu hanya duduk dan pasrah. Tapi sekarang bisa loh Pak, jualan, pegang HP sambil duduk-duduk. Iyalah, tapi ya tetap nggak bisa diam saja. Jadi rumus pertama itu, kamu harus aktif. Dan rumus keaktifan itu kalau di Islam kan jangan dibayangkan kayak 1 tambah 1, 2. Keaktifan itu upaya kita bergerak. Tidak usah dipikir hasilnya. Kadang-kadang karena mikir hasil ini kan terus kita jadi pesimis. Alah Pak, saya kejar kayak gimana pun yo, tidak mungkin kelihatannya kan terus itu. Karena kamu bergantung pada amalmu, bergantung pada tindakan. Jangan, bergantungnya pada Allah. Kamu bekerja, kamu beraktivitas, kamu bertindak, itu ya karena sunatullahmu sebagai manusia. Hasilnya apa itu urusannya Allah, tidak usah kamu pikir. Jadi jangan salah identifikasi. Tugasmu cuma bergerak. Sering saya ilustrasikan ceritanya Nabi Ismail dan ibunya itu loh. Jadi kan ketika Nabi Ismail bayi ditinggal berdua di Mekah, susah nyari air, lari-lari Safa Marwa bolak-balik 7 kali. Akhirnya dapat air dari kakinya Ismail yang menjejak tanah. Mbok ya dia jejak sejak tadi, biar segera keluar. Loh, itu rahasianya Allah. Cara kerjanya memang begitu. Kalau pakai matematika, lari bolak-balik 7 kali tadi, ketemu airnya ya hasil lari ini tadi. Entah di sudut yang mana dari Safa dan Marwa terus nemu, ini air, kan gitu logika matematikanya. Tapi hidup tidak begitu. Kita kerjanya ini malah hasilnya keluar dari situ. Ini logika kerja dan hasil. Makanya sudahlah, pokoknya kamu aktif saja, kerja saja. Tidak usah mikir dapat apa. Kalau kamu mikir target, kadang-kadang hasilnya malah kecewa. Pastikan yang kamu lakukan baik, bermanfaat, produktif. Nanti selanjutnya Allah dan sunatullahnya yang bekerja. Oke, itu kalimat selanjutnya konotasinya sama. Aku pernah terkesan dengan pentingnya tindakan. Ternyata tahu saja tidak cukup, kita harus menjalankan. Ingin saja tidak cukup, kita harus melakukan. Tadi kan di depan diwanti-wanti harus berani bermimpi, harus berani berharap.
Cuma mimpi dan harapan saja ya ndak cukup. Kalau kamu hanya mimpi dan berharap ya ndak ada aktivitasnya, ya ndak akan tadi mimpi jadi kenyataan. Untuk membuat mimpi jadi kenyataan, kamu harus bangun. Meskipun tadi awalnya mimpi, ya memang semuanya diawali dari mimpi. Tapi jangan mimpi terus. Jangan kok, Pak, hidup ini kan diawali dari mimpi. Nah, saya makanya pingin tidur lagi misalnya. Oh ya enggak begitu. Nanti kamu bolak-balik tidur alasannya pengen mimpi. Enggak, biar mimpimu jadi kenyataan, kamu harus bangun. Seenak-enaknya sukses dalam mimpi, jauh nikmatnya dibandingkan sukses dalam kenyataan. Gitu loh. Kalau kamu hanya membayang-bayangkan dia, memimpi-mimpikan dia, tidak luar biasa. Nikmatmu hanya nikmat dalam khayalan. Kalau ingin seneng beneran, ya kamu tembak beneran. Ini logika sederhananya kan begitu. Jangan cuma membayangkan. Nanti diduli orang lain kamu bikin puisi. Oke ya, terus. Ini analogi dari Leonardo da Vinci. Besi berkarat karena tidak dipakai. Air yang diam akan kehilangan kejernihannya dan dalam suhu rendah dia akan beku. Demikian juga dengan ketidakaktifan akan melemahkan pikiran. Maka kita harus merentangkan diri kita sampai batas akhir kemungkinan. Kalau kurang dari itu berarti dosa. Baik pada Tuhan maupun pada manusia. Itu maksudnya apa? Wujudkan potensimu, gunakan fasilitas, kekuatan, daya yang diberikan oleh Allah 100% semaksimal mungkin. Kalau tidak berarti dosa. Kenapa? Allah memberi kita sia-siakan. Allah memberimu mata, memberimu akal, memberimu tenaga, kekuatan, telinga. Semuanya ini kan fasilitas dari Allah. Manfaatkan semaksimal mungkin untuk kebaikan, cita-cita, kebenaran, cita-cita, keindahan yang kamu miliki. Kalau ada yang tidak kamu gunakan atau kamu gunakan setengah-setengah, katanya Leonardo ini, berarti kamu sedang berdosa. Pertama, dosa pada Allah karena menyia-nyiakan anugerahnya. Kedua, berdosa pada manusia yang lain karena kamu harusnya bisa memberi manfaat besar tapi tidak jadi karena kamu malas. Jadi itu pesannya Leonardo. Kalau hanya dilihat pesannya saja kan tidak terbayang orang seperti Leonardo bisa ngomong kayak gini. Kamu ngertinya kan cuma lukisan-lukisan dan inovasi-inovasinya. Tapi tidak akan lahir orang sebesar itu kalau tidak punya filosofi hidup yang hebat. Dan ini diantara filosofi hidupnya. Jangan jadi kayak besi yang diam, karena sedahsyat apapun, sekuat apapun besi, kalau dia diam, maka dia akan berkarat. Air juga begitu, kalau diam maka dia kehilangan kejernihannya, dan kalau suhu turun dia akan beku. Pikiranmu juga begitu, kalau tidak sering digoyang dia akan beku. Kalau dia beku tidak bisa dimanfaatkan.